Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sering saya sampaikan, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Nah, ini saya akan berikan 9 tips cara cepat menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi. Sebelumnya terkait dengan bagaimana cara menaklukkan kemalasan diri dan bagaimana cara menaklukkan dosen pembimbing supaya skripsi kita segera di ACC untuk sidang di. Langsung saja. Pertama, buatlah jadwal dan target atau deadline sendiri yang disertakan dengan peringatan. Nah, ini merupakan tips pertama dan utama karena saya itu sering lupa, kadang lalai semangat di awal mengerjakan skripsi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu semangat. Setelah itu kita lalai. Faktornya banyak, mungkin karena sibuk dengan pekerjaan yang lain atau sibuk dengan tugas-tugas yang lain sehingga memulai lagi mengerjakan skripsi kita malas karena tidak ada deadline. Oleh karena itu, buatlah jadwal dengan tepat mulai awal mengajukan judul sampai menyusun proposal, revisi dan sidang skripsi, dan itu harus ada target yang jelas dan operasional. Jadwal ini bisa dibentuk seperti pada gambar ini, atau yang paling sederhana adalah membuat pengingat di laptop kita. Biasanya kalau saya sendiri membuat catatan khusus ditempelkan pada laptop biasanya. Tips yang kedua adalah berikan reward and punishment setiap capaian target. Nah, tadi sudah membuat targetnya, misalnya membuat latar belakang selesai 2 minggu misalnya. Itu selesai sebelum deadline, maka kita wajib memberikan reward secara pribadi. Rewardnya misalnya kesukaan kita, makan-makan atau membeli apa yang kita inginkan sebagai bentuk reward dari ketercapaian itu. Dan sebaliknya, memberikan punishment jika target itu tidak tercapai. Misalnya membuat latar belakang harus selesai 2 minggu ke depan. Ternyata sampai deadline belum selesai. Maka ya konsekuensinya kita harus berikan punishment secara pribadi. Misalnya menghafalkan surat misalnya, atau menabungkan uang jajan selama 1 minggu misalnya, atau yang terhadap anak yatim atau dan yang lain-lain. Intinya harus seimbang antara reward dan punishment sebagai konsekuensi diri atau kontrak secara pribadi dalam pencapaian target penyusunan skripsi. Tips yang ketiga adalah yang seringlah kumpul dan diskusi dengan pejuang skripsi atau teman yang sama-sama ingin lulus. Karena dengan sering kita ngumpul sesama teman pejuang skripsi, maka di situ ada pengingatnya, ada yang memotivasi ketika kita malas, ketika kita butuh referensi, kita bisa tanyakan ke teman yang sesama pejuang skripsi. Jangan sebaliknya, kita ngumpul dengan teman-teman yang mungkin tanda kutip malas dalam menyusun skripsi, maka kita pun akan ketularan rasa malas itu. Kalau teman-teman yang jauh di bawah kita, atau adik kelas kita yang jauh, bukan sama-sama senasib dalam memperjuangkan skripsi. Tips yang keempat yaitu kurangi kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, memang nyatanya banyak aktivis yang mulai semester awal bergabung di organisasi intra maupun ekstra, kemudian saking terlalu dalam di dalam kegiatan intra maupun ekstra itu sehingga sampai semester akhir pun lalai bahwa produk akhir dari studinya adalah skripsi. Nah, ini akan menghambat dalam penyusunan skripsi itu sendiri. Sehingga mayoritas
Nah, mahasiswa yang seperti itu biasanya lulus pada semester-semester akhir. Biasanya di atas semester 11, bahkan ada yang sampai 14. Jarang juga sampai dipanggil oleh pihak untuk segera menyelesaikan skripsinya. Oleh karena itu, saran saya, kegiatan aktivis ya, maupun ekstra itu semester 7 itu sudah mulai dikurangi karena ada kader yang teruskan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Tips yang kelima yaitu tentukan tema dan judul skripsi yang disukai, dipahami, dan tersedia referensi. Ada beberapa kata kunci di sini, disukai. Karena ketika judul kita sukai ya, apapun itu sebenarnya tugas, judul, atau apapun yang lain ketika kita tidak suka maka kita akan malas mengerjakannya. Namanya aja tidak suka. Oleh karena itu, sejak awal buat judul yang disukai. Jangan hanya karena diberi teman judul atau dari browsing di Google, kita tidak suka. Dan dipahami, disukai, dipahami. Nah, supaya tidak belajar dari awal lagi, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, yang dipahami supaya kita tinggal mengembangkan pengetahuan kita itu. Dan yang selanjutnya, tersedia referensi. Perlu membuat judul yang terlalu rumit atau variabelnya terlalu sulit, sehingga kita kesulitan nanti mencari referensi. Meskipun sekarang ini referensi semuanya serba online, banyak e-jurnal atau PDF yang lain, tinggal kita akses. Tapi ketika kita memiliki banyak referensi terkait dengan tema yang kita sukai dan kita pahami tadi, maka kita akan lebih dipermudah dengan hal itu, sehingga kita akan cepat menyelesaikan skripsi. Nah, terkait dengan cara membuat judul yang baik, yang spesifik dan unik, bisa dilihat pada dua tutorial yang pernah saya berikan. Yang pertama, cara mudah menyusun judul skripsi. Kemudian kelanjutannya adalah cara membuat judul skripsi yang unik dan spesifik. Silahkan kalian simak kedua tutorial ini sehingga akan menghasilkan judul yang disukai, dipahami, dan unik dan tersedia referensinya. Tips yang keenam yaitu jangan terlalu idealis dalam menyusun skripsi. Terkadang kita terlalu khawatir ingin menulis apa karena terlalu idealis. Apa ini benar, apa ini datanya valid dan seterusnya. Itu memang bagus, tapi tak terlalu itu juga akan menghambat kita dalam menyelesaikan skripsi. Idealis boleh, tapi jangan terlalu idealis. Nah, standar ketinggian, ya, ketika kita menentukan terlalu tinggi standar skripsi, itu malah nggak jelas akan selesainya kapan. Kita menargetkan menjadi skripsi terbaik atau yang nilai yang terbagus misalnya. Boleh saja, tapi jangan terlalu ketinggian. Saya dalam menyusun skripsi, tulis saja apa yang kita pikirkan ya. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu banyak pertimbangan, tulis saja. Yang penting pada etika ilmiah ya. Jangan plagiasi, comot sana comot sini, kemudian tidak mengikuti aturan-aturan metodologi ilmiah misalnya. Jangan terlalu idealis, juga jangan terlalu sembrono, yang sedang-sedang saja lah. Lebih baik itu kalau nulis ya dapat informasi tulis, dapat informasi dari chat tulis, dari buku tulis, dari e-jurnal tulis. Nah, lebih baik kelebihan tulisan nanti akan direvisi oleh dosen pembimbing, tinggal nyoret-nyoret, tinggal hapus, ketimbang kekurangan data. Lebih baik kelebihan data. Tips yang ketujuh yaitu langsung catat ketika mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun. Dan jangan menunda-nunda untuk mencatatnya. Nah,
Ini seringkali secara pribadi saya lakukan. Misalnya ketika saya mengemudi ya, di tengah jalan tiba-tiba muncul inspirasi, atau ketika kita ingat paragraf nomor 3 misalnya, nanti paragraf nomor 4 apa isinya, tiba-tiba itu muncul di tengah jalan, ya berhenti dulu, berhenti, catat. Kalau nggak bawa laptop ya di kertas, kalau nggak bawa kertas ya catat aja poin-poinnya dulu di dalam HP misalnya. Oh, nanti paragraf keempat saya akan menulis tentang ini. Itu dicatat poin-poin terkait dengan inspirasi yang kita dapat secara tiba-tiba dimanapun dan kapanpun. Karena ketika kita menunda mencatat inspirasi itu, maka nanti kita akan lupa. Tadi apa ya yang akan saya tulis? Nah, ini akan menghambat kita. Jangan menunda-nunda, dimanapun, kapanpun catat. Saran saya, ketika kalian menyusun skripsi, dimanapun dan kapanpun, jangan lupa kemana-mana itu membawa laptop. Jangan hanya menyusun di perpustakaan saja, jangan seperti itu. Bisa saja ketika luang waktu di pinggir jalan sambil menyusun skripsi. Ketika di warung juga sambil menyusun skripsi. Ya minimal dapat 1 paragraf, 2 paragraf itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Nah, tips yang ke-8 yaitu catat data penelitian secara efektif. Artinya apa? Ada 2 tipe peneliti. Yang pertama, dia sibuk melakukan penelitian, tapi sedikit mengolah datanya. Ada yang kedua, sibuk mengolah data penelitian, meskipun dia jarang melakukan penelitian. Nah, dari kedua tipe peneliti ini, paling cepat menyelesaikan skripsi adalah yang kedua. Dia disibukkan dengan mengolah data penelitian itu, meskipun sedikit. Jadi saran saya, supaya tidak terlalu lama dalam menyusun skripsi, jangan terlalu sibuk penelitian. Penelitian itu yang efektif, jangan tiap hari penelitian sampai sebulan, akhirnya datanya terlalu banyak, bingung menuangkannya dalam bentuk tulisan. Jadi lebih baik ini penelitian langsung tuangkan dalam tulisan. Kurangnya apa, besok penelitian lagi, tuangkan lagi, besok penelitian lagi, tuangkan lagi, lebih baik seperti itu. Yang efektif itu yang sesuai dengan instrumen penelitian. Pada tutorial sebelumnya saya sampaikan bagaimana membuat instrumen yang baik. Kenapa? Karena ketika instrumen itu tidak jelas, maka penelitian kita itu akan mubazir. Waktu kita untuk melakukan penelitian ternyata datanya tidak berguna atau bukan data yang kita gali yang malah kita dapatkan. Jadi, sekali langsung tuangkan, begitu seterusnya. Dan yang terakhir adalah kerjakan skripsi itu di tempat yang kondusif dan nyaman sesuai selera masing-masing. Ini beragam sekali mahasiswa dalam menyusun skripsi. Ada yang suka di alam misalnya, menyusunnya di alam terbuka, di pegunungan, di persawahan, dan sejenisnya. Ya, itu semua sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ada yang mungkin karena referensinya banyak, tinggal ngambil. Ada yang mungkin juga ngerjakannya harus bareng-bareng atau bersamaan dengan teman-teman. Ada juga mungkin yang unik mengerjakannya harus di tempat ramai misalnya. Nah, itu disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Jadi, misalnya temannya bisa mengerjakan di tempat yang sunyi sendirian, belum tentu juga kalian atau yang lain juga sama seperti itu. Disesuaikan mana yang nyaman, yaitu difokuskan. Saya sendiri misalnya, karena mulai pagi sampai sore itu dibuat untuk kegiatan pekerjaan, untuk mengajar, maka menyusun skripsinya ya fokuskan malam. Setelah maghrib bisa tidur jam 10, jam 11 bangun untuk menyusun skripsi sampai pagi misalnya seperti itu. Itu yang memang saya lakukan rutin setiap harinya, sehingga teman-teman berpandangan bahwa wah, kok
kayaknya tidak pernah nyusun skripsi tiba-tiba selesai karena nyusunnya di tengah malam ketika yang lain pada tidur. Ini cukup itu saja 9 tips untuk menyelesaikan skripsi. Semoga kalian cepat dalam menyusun skripsi dan saya doakan juga segera resepsi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sajian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.